Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat ikat semua, ikatan sahabat 4962 dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan diberikan keselamatan, kesehatan, dan senantiasa diberi taufik untuk senantiasa beribadah dan beramal saleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, kajian singkat online kita, dimana pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk sharing, untuk ngobrol bareng tentang sikap seorang mukmin, bagaimana yang harus kita tunjukkan di dalam menghadapi situasi saat ini. Kita belajar dari kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diberi julukan ataupun panggilan oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam episode perjalanan hidup beliau, terutama di dalam dakwah beliau, tentunya menemukan banyak sekali rintangan dan hambatan dakwah, sehingga karena konsekuensi dakwahnya itu, suatu ketika Nabi Ibrahim hendak mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya, di mana mereka bersepakat untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan membakar beliau. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 68 hingga 70. Allah menceritakan dengan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim fa'aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Mereka berkata, yaitu adalah kaum daripada Nabi Ibrahim, harrikuhu, bakarlah Ibrahim itu, dan tolonglah sesembahan-sesembahan kalian. Kemudian Allah melanjutkan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Namun ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memerintahkan kepada api tersebut untuk berubah menjadi dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Mereka menginginkan makar buruk kepada Nabi Ibrahim, namun kami menjadikan makar tersebut, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang merugi. Inilah salah satu episode kehidupan Nabi Ibrahim, di mana beliau pernah menghadapi satu kondisi yang genting yang akan mengancam kehidupan beliau, di mana kaumnya bersama-sama bergotong royong ingin menghukum beliau dengan membakarnya. Sudah ditangkap api di hadapan Nabi Ibrahim, tinggal melemparkan Nabi Ibrahim. Namun bagaimana, apa ekspresi yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim? Apakah beliau merasa begitu ketakutan? Apakah beliau menangis? Apakah beliau meminta ampun kepada mereka? Ataukah justru berbalik meminta maaf kepada mereka agar tidak dihukum? Tidak seperti itu. Namun Nabi Ibrahim menghadapi hukuman ini dengan senyuman, dengan wajah penuh dengan ketenangan, padahal kematian telah berada di pelupuk mata beliau. Sahabat sekalian, apa rahasia Nabi Ibrahim begitu tenang menghadapi situasi yang begitu genting ini?
Maka jawabannya adalah karena Nabi Ibrahim mengaplikasikan makna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayat ini bisa kita perhatikan bahwasannya makna daripada tawakal. Sebelum kita lanjutkan, seseorang ataupun kita semua, teman-teman sekalian, pasti ketika memahami makna tawakal itu sangat sulit untuk kita fahami dengan baik. Namun ketika kita sudah berada di satu kondisi yang sangat sulit, maka melaksanakan, mempraktekkan makna tawakal itu bisa kita maknai dengan begitu indah. Sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim saat beliau menghadapi situasi yang begitu genting. Maka apa makna daripada tawakal itu? Para ulama di antara Imam Al-Jurjani, beliau menyebutkan makna daripada at-tawakkal itu adalah at-thiqatu bima 'indallah wal ya'su 'amma fi aidin nas. Yang dimaksud daripada tawakal itu adalah mempercayakan seluruh urusan kehidupannya kepada Allah dan merasa putus asa terhadap apa yang ada pada manusia. Ini adalah makna tawakal yang sebenarnya. Artinya adalah di dalam satu riwayat dijelaskan, saat Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke kobaran api yang begitu besar itu, datanglah seorang malaikat. Datanglah malaikat yang menawarkan kepada Nabi Ibrahim agar gunung yang berada di dekat penduduk kaum daripada Nabi Ibrahim itu diangkat oleh malaikat dan ditimpakan kepada mereka. Namun apa yang menjadi jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menolak tawaran malaikat tersebut dengan mengatakan, apabila pertolongan ini datang dari Allah, maka aku akan menerimanya. Namun ketika pertolongan ini bukan datang dari Allah, maka aku tidak akan menerimanya. Begitu percayanya, begitu penyerahan totalitas Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak percaya kepada pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak percaya pertolongan sebelum pertolongan Allah. Inilah kekuatan tawakal yang dilakukan, yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendapati kondisi yang begitu sulit ini. Beliau memahami bahwasannya makna tawakal itu adalah penyandaran totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu pula makna tawakal itu adalah tidak begitu mempercayakan urusannya kepada manusia. Karena ketika mempercayakan urusannya kepada manusia, maka kepercayaannya kepada Allah itu akan berkurang. Maka sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira." Allah berfirman, dan bertawakkallah kamu kepada Zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Bertasbihlah, wasabbih bihamdihi, dan sucikan Allah dengan pujian-pujianmu, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa hambanya mengetahui terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dari sini sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dalam kondisi seperti ini, selain menguatkan makna akidah kita, maka kita juga harus menguatkan sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari di mana manusia sudah lama di rumahnya, sudah mulai timbul rasa kebosanan, sudah mulai timbul rasa kekhawatiran, maka ini hanya bisa diobati dengan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya mereka akan mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan sebagai berikut. Di antaranya adalah
Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, tawakal adalah sumber daripada ketenangan. Sebagaimana ketenangan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Karena beliau yakin bahwasannya yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sekiranya beliau dibakar, itu pun atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rasa kekhawatiran, kegundahan, kegelisahan di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu pula kalau kita berbicara tentang masalah rezeki, ya, ketika sebagian orang sudah mulai gelisah, ya, mungkin tabungannya sudah mulai menipis, dia harus bekerja, keluar rumah dan lain sebagainya, maka kita harus paham bahwasanya termasuk juga dalam masalah rezeki. Mengapa sebagian orang itu merasa gelisah terhadap rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya? Karena di dalam hatinya belum terdapat tawakal yang sempurna kepada Allah. Maka di dalam masalah rezeki ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki, ya, kepada hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Innallaha balighu amrih. Allah itu maha mengetahui terhadap kapan harus menolong kita, karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atas segala permasalahan-permasalahan kita. Nah, sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, selain tawakal itu adalah sumber daripada ketenangan, maka tawakal juga merupakan sumber daripada kekuatan. Mengapa Nabi Ibrahim begitu tegar, kuat untuk menghadapi hukuman yang akan mencabut, menghilangkan nyawa beliau itu? Karena Nabi Ibrahim punya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan dasar seorang mukmin, yaitu adalah kekuatan tawakalnya kepada Allah. Barang siapa yang tidak memiliki sifat tawakal, maka dia tidak memiliki sandaran. Ketika seseorang tidak memiliki sandaran, maka dia akan lemah, karena manusia itu adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Psikis kita itu lemah, mental kita itu lemah. Kalaulah bukan penguatan dari Allah, motivasi dari Allah, niscaya kita akan menjadi manusia yang lemah. Kemudian sahabat sekalian, selanjutnya adalah bahwasanya tawakal merupakan identitas daripada keimanan. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai mukmin yang kuat, mukmin yang benar, manakala dia bisa melaksanakan, mempraktekkan daripada makna tawakalnya. Sehingga di dalam surat Al-Maidah ayat 23 Allah Subhanahu wa taala menggandingkan, menyandingkan antara tawakal dengan keimanan. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian semua bertawakal kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Tawakal identitas daripada keimanan. Jadi sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, 3 keutamaan yang ada pada tawakal, yaitu adalah selain sebagai sumber ketenangan, kemudian kekuatan dan identitas daripada keimanan. Maka dengan kita mempraktekkan tawakal ini di saat-saat yang genting, di saat-saat yang sulit ini, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Karena Allah Subhanahu wa taala faham kapan harus menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Wallahu alam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.